Merintis usaha selagi muda. Inilah semangat yang menginspirasi sebagian anak muda kreatif di negeri ini untuk menekuni profesi sebagai pelaku usaha. Berbisnis di usia muda kini bukan lagi menjadi hal yang baru, dan bahkan tengah menjadi tren dan pilihan hidup bagi sebagian anak muda di Indonesia. Ya, dulu cuma ingin dari rasa kemandirian ya, dari mahasiswa kayaknya kalau lulus sebagai pekerja kayaknya kurang lah bagi saya gitu kan. Jadi mulai ada kebutuhan sendiri untuk dapat mandiri ya lewat usaha itu. Kan karena kalau dulu pernah IPK tinggi atau apa itu menurut saya belum pencapaian, belum berhasil buat saya kan. Jadi akhirnya semester 4 udah tekun bisnis, cuti kuliah, mulai awal ya itu berdiri kinjeng. Bermodal spirit wirausaha yang tinggi dan kemauan yang kuat untuk terus belajar, membuat anak-anak muda ini berani keluar dari zona nyaman. Ketika kebanyakan lulusan sekolah menengah atas ataupun perguruan tinggi memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan, mereka memutuskan untuk hidup mandiri dengan menjadi pelaku usaha. Tak jarang, dari para pengusaha muda inilah lahir produk-produk inovatif yang memberi manfaat besar bagi kehidupan masyarakat. Kita juga tetap harus kreatif dan inovatif, karena dengan persaingan di dunia bisnis itu, apalagi di produk itu kan cepat sekali. Jadi kita selalu dituntut untuk kreatif dan inovatif untuk setiap produk-produk kita. Jadi saya namakan The Real Organizer Product gitu. Organizer itu adalah wadah, produk adalah produk gitu kan, wadah untuk menempati produk-produk. Contoh simpelnya gini, kayak misal perempuan gitu kan pada pakai jilbab sekarang, jadi jilbab itu kan tidak ada tempat penyimpanan khusus lemarinya. Jadi saya buatkan tempat khusus lemari untuk menyimpan berbagai jilbab-jilbab itu. Jadi para wanita itu bisa praktis menyimpan jilbab-jilbab tersebut. Merintis usaha di usia muda tidaklah mudah. Minimnya pengalaman dalam menjalankan usaha seringkali menyebabkan usaha yang tengah dirintis tidak berjalan sesuai harapan atau bahkan mengalami kegagalan. Tidak jarang, hal tersebut menyebabkan banyak pengusaha muda ini menyerah dan memutuskan untuk kembali mencari pekerjaan dan bekerja di suatu perusahaan, baik itu swasta maupun lembaga pemerintahan. Dan ini merupakan sebuah fase dalam merintis usaha yang harus dilalui, bisa berhasil atau gagal. Namun bagi pengusaha muda yang memiliki semangat baja, masa-masa sulit di awal pendirian usaha serta jatuh bangun dalam mengembangkan usahanya adalah pengalaman berharga sebelum mencapai kesuksesan. Dalam memulai usaha ini, pertama berikan passion, gairah ataupun jiwa kita pada produk yang akan kita buat. Jadi betul-betul yang namanya hatinya gitu kan, benar nggak sih, yakin nggak sih, sudah fix nggak sih gitu kan dengan produk yang akan kita buat. Nah kalau umpamanya sudah dari situ, jangan pernah menyerah, dan saya berprinsip never ever give up. Jadi apapun hambatannya, apapun tantangannya, itu adalah sebuah pelajaran. Jadi jangan pernah menyerah di tengah jalan, jangan terus kita coba terus. Saat ini, jumlah lulusan sekolah menengah atas yang berminat untuk menjadi wirausahawan baru mencapai 22,4%. Sedangkan untuk lulusan perguruan tinggi hanya 6,14%. Banyak faktor yang menjadi hambatan bagi para pemuda ini untuk memulai usahanya. Salah satu faktor utamanya adalah tidak adanya modal awal untuk menjalankan usaha. Untuk memperoleh pinjaman modal dari perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya pun dirasa sulit karena ketiadaan jaminan yang dapat meyakinkan lembaga keuangan. Saya benar-benar modal dari tidak ada pinjaman bank, tidak ada pinjaman apapun gitu kan. Modal dari rintis dulu kan dari 2007 awal saya kuliah S1, saya dari tabungan ya, dari hasil nabung sedikit-sedikit, terus kerja 1 tahun di salah satu perusahaan swasta gitu. Mungkin bisa dibilang cuma 5 juta mas. Cuma 5 juta dari nol bang, sangat nol gitu kan. Untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha, khususnya usaha kecil menengah, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah menjalankan beberapa program kewirausahaan sejak beberapa tahun lalu. Salah satunya adalah program kewirausahaan
bagi pemuda dan mahasiswa. Program ini antara lain berupa pelatihan-pelatihan dan seminar kewirausahaan gratis bagi para pemuda dan mahasiswa, serta proposal modal usaha yang dilaksanakan di berbagai universitas negeri dan swasta. Sejak tahun 2013, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga telah menggulirkan program wirausaha pemula, yakni program bantuan modal usaha bagi para calon pengusaha muda dengan pemberian bantuan modal maksimal hingga Rp25 juta. Untuk rencana tahun 2017, Kementerian Koperasi dan Perkembangan Dunia Fashion seolah tak pernah berhenti. Tren demi tren muncul silih berganti seiring pergantian tahun dan zaman. Di tanah air, perkembangan dunia fashion juga diwarnai dengan maraknya fashion busana muslim. Dari 750.000 industri kecil dan menengah di bidang pakaian jadi yang ada di Indonesia, 30%-nya merupakan industri fashion busana muslim. Salah satu faktor yang menggerakkan industri busana muslim di Indonesia adalah meningkatnya pengguna hijab di tanah air. Saat ini, setidaknya terdapat 20 juta wanita Indonesia yang telah menggunakan hijab sebagai kebutuhan berpakaian sehari-hari. Dengan jumlah pengguna hijab yang sebesar itu, maka industri hijab di Indonesia pun berkembang pesat. Jumlah pelaku usaha yang menggeluti bidang usaha ini pun semakin meningkat. Salah satunya adalah Intan Hapsari, wanita berparas menarik ini berusia 23 tahun yang telah menekuni usaha jilbab sejak 3 tahun kali lalu. mungkin Australia. Pertama, karena waktu itu saya kan pemula ya. Jadi saya pikir peningkatan usaha apa nih jumlah pengusaha muda di Indonesia diharapkan dapat memberi kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional menuju ekonomi berdikari. Yang kedua, saya lihat pasar Mas. Di kampus saya tuh hampir 80% perempuan pakai jilbab. Itu kan berarti kesempatan buat saya ya kan. Nitan, makanan lu nih gitu yang ada di pikiran saya. Modal nggak gede, banyak pasarannya. Yang ketiga itu karena harga kali ya. Jadi mahasiswa aja mampu kok, apalagi di atasnya gitu. Anak sekolah pun mampu beli, jilbab saya murah harganya. Sejak awal merintis usaha, Intan Hapsari yang merupakan anak kedua dari 3 bersaudara ini tidak ingin setengah-setengah dalam menjalankan usahanya. Dengan kegigihan niat dan kemauan untuk mengesampingkan rasa gengsi, Intan mulai membangun usahanya sejak masih kuliah semester 5 di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Jadi saya kan waktu itu, saya bersyukur saya kuliah waktu itu di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten ya. Itu kan masih daerah, jadi produk-produk yang saya jual itu bahannya, apalagi kalau itu sudah berlabel, jadi orang banyak yang cari, apalagi saya kan jual harga mahasiswa Mas, jadi masih murah gitu kan. Nah, itu berjalan paling awal-awal sih saya laku 7-12 dalam 1 minggu. Sekarang bisa 250 per minggu, 300 per minggu. Nah, itu banyak banget orang yang datang untuk minta jadi reseller gitu. Usaha yang dijalaninya mulai berkembang ketika mendapatkan bantuan dari program Wirausaha Pemula yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2013. Selain mendapatkan bantuan modal sebesar Rp14 juta pada saat itu, Intan juga mendapat berbagai pelatihan dan seminar mengenai pengembangan usaha. Saya tertarik sih Mas, dia tuh kementerian tuh punya orang-orang yang kompeten, jadi saya tuh banyak ilmu yang saya dapat kan. Waktu saya datang ke Bogor, saya lihat pelatihan, itu dia jelasin paling lama 1 jam. Tapi semua orang di ruangan itu udah pada diem semua, karena cara dia menyampaikan, itu benar-benar ilmu. Dia bilang, sebenarnya proposal itu bisa kita buat di selembar aja. Selembar pun bisa mewakili produk kita. Yang penting kita tahu, kenapa sih produk kita harus didukung, apa prospeknya, apa bagusnya kalau didukung. Yang penting ada itu katanya. Nah makanya di situ saya belajar, saya buat, alhamdulillah saya menang waktu itu. Saat ini, usaha kerajinan jilbab yang dijalani Intan telah mengalami perkembangan. Melalui merek jilbab Agnia Collection-nya, ia berhasil meluaskan pasar jilbabnya hingga ke berbagai wilayah di tanah air.
Untuk pemasaran, ia lakukan secara online dengan menggunakan berbagai aplikasi sosial media. Dalam sebulan, kini ia dapat mengantongi keuntungan sebesar 7 hingga 8 juta rupiah. Jumlah yang cukup lumayan bagi Intan yang baru saja menamatkan kuliahnya tahun lalu ini. Berjalan 1 tahun itu, baru saya punya sekarang 25 reseller. Itu ada di Bekasi, di Bogor, Rangkas, Pontianak, Serang, Cilegon. Saya lihat dulu di antara banyaknya reseller yang paling baik, yang paling konsisten, yang paling rame siapa. Kemudian saya berdayakan. Dalam menjalankan usaha, Intan selalu berkonsultasi dengan berbagai pihak, terutama keluarga dan orang-orang terdekatnya. Melalui dukungan dari orang-orang terdekat inilah, Intan seringkali mendapatkan masukan yang positif untuk perkembangan usahanya. Yang pasti sih ibu sebagai ibunya bangga ya, karena dia itu mau susah payah sejak awal gitu kan. Yang pasti bangga lah Mas. Konsistensi dalam menjalankan usaha dan kemauan untuk terus belajar merupakan kunci bagi Intan dalam mengembangkan usaha. Baginya, berbisnis tidak selalu mengenai uang, namun kesempatan untuk berbagi dan memberi manfaat bagi orang lain merupakan kepuasan tersendiri bagi wanita berparas cantik ini. Saya selalu bilang sama teman-teman saya yang mau usaha, jalanin apa yang kita suka. Benar kata orang, kamu harus jalanin apa yang kamu suka, buang gengsinya jauh-jauh. Jadi kalau kita mau mulai usaha, pasti usaha itu dari kecil dulu kok. Dari yang beli 1-2 orang sampai yang beli ratusan tuh ada prosesnya. Untuk pengembangan ke depan, Intan ingin berfokus pada peluasan pasar jilbabnya ke seluruh wilayah di Indonesia. Sambutan konsumen di berbagai wilayah di tanah air pun cukup positif, mengingat kualitas produknya yang baik dan selalu memenuhi harapan pelanggan. Ia pun memberi jaminan uang kembali apabila ada produk yang cacat ataupun mengecewakan pelanggan. Jilbabnya bagus-bagus, modelnya bagus. Mbak Intannya juga orangnya ramah, jadi enak diajak bisnis gitu. Ya karena saya suka ngejualin kerudungnya karena kerudungnya itu ya motifnya satu bagus-bagus, jahitannya bagus, terus yang satu labelnya juga udah lumayan terkenal kemana-mana ya Mas ya. Resellnya juga udah lumayan banyak. Terus bahannya juga lumayan bagus sih menurut saya. Usaha Intan makin hari makin mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Meskipun demikian, Intan masih memiliki sebuah cita-cita mulia yang terpendam, yaitu menjadi seorang guru. Sosok Intan sebagai seorang pelaku usaha muda memang patut diacungi jempol dan menjadi contoh bagi generasi muda saat ini. Kedepannya, persaingan di dunia usaha akan mengalami persaingan yang sangat ketat. Mental itu menentukan sebenarnya kita menyerah hari ini atau tetap lanjut. Sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Indonesia, Makassar merupakan lahan yang subur bagi para pengusaha muda di negeri ini untuk mencoba peruntungannya di dunia wirausaha. Pertumbuhan dunia usaha di kota ini mencapai 5 hingga 10% per tahunnya, dengan jumlah pelaku UKM yang telah mencapai belasan ribu UKM di berbagai bidang usaha. Misalnya saja Masdir, pemuda kelahiran 8 Agustus 1992 ini merupakan salah satu pelaku UKM di kota Makassar melalui usaha sablon dan clothing yang telah ia jalani selama 4 tahun terakhir. Jadi sebenarnya itu kan bermula sejak kuliah sih. Jadi setiap ada waktu libur, saya manfaatin untuk kerja. Jadi saya pernah jaga warnet gitu. Kemudian setelah libur lagi, saya coba jadi tukang isi refill tinta itu. Dan dari situ saya ngitung sebenarnya, oh ternyata orang usaha itu bisa dapat berlipat-lipat dari ininya dibanding kalau kita kerja cuma dapat berapa. Saat masih kuliah semester 5 di tahun 2012, Masdir telah memulai usahanya.
Saat itu ia belum menekuni usaha sablon dan konveksi seperti yang saat ini dijalaninya, melainkan berjualan baju secara online. Awalnya itu 800.000 modalnya. Jadi gambar dipajang di Facebook, terus dijual. Lama-lama ada yang minta custom. Jadi karena minta custom, saya nyari lagi di online, Facebook, di Google. Dapat polosan, kebetulan ada teman bisa nyablon. Dari situ jadi yang minta custom saya udah bisa terima. Kemudian sambil saya cetak di teman, sebenarnya saya sambil belajar juga, sambil ngeliat di YouTube. Lama-lama saya juga ngitung, oh kayaknya kalau saya produksi sendiri bisa dapat lebih banyak lagi. Seiring banyaknya permintaan jasa sablon dari para pelanggannya, Masdir pun memberanikan diri untuk memulai usaha sablonnya dengan skill dan pengetahuan seadanya. Pada awalnya, perjalanan usaha Masdir tidak selalu berjalan mulus. Berbagai rintangan dan cobaan sempat ia alami di awal merintis usahanya tersebut. Awalnya emang ini sih, rugi. Soalnya kadang cetakan masuk 1-2 piece, tapi bajunya berapa lembar yang rusak, jadinya diulang-ulang. Tapi dari situ selalu belajar bagaimana memperbaiki kualitasnya. Dan alhamdulillah pelan-pelan kita bisa berkembang sampai sekarang ini. Banyaknya rintangan yang dihadapi Masdir saat merintis usaha tidak membuatnya menjadi patah semangat. Setiap rintangan dihadapinya dengan sabar dan semangat baja khas wirausahawan muda. Pengalaman pahit yang ia alami justru menjadi guru terbaiknya dalam mengembangkan usaha. Awalnya kan Masdir kemarin juga sering jatuh bangun, sering ketipu sana sini, banyak yang modal habis. Terus kita mungkin dari situ kita punya kayak tambah semangat lagi. Mungkin ini sudah kayak cobaan dalam memulai usaha. Mental itu menentukan sebenarnya kita menyerah hari ini atau tetap lanjut. Jadi di situ saya akan tetap memilih lanjut karena saya yakin bisa mendapatkan lebih. Kegagalan ini hanya pelajaran buat saya. Selain semangat yang tinggi, kemauan untuk selalu belajar dan berkembang membuat skill wirausaha Masdir semakin terasah. Terlebih setelah ia mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi bagi para wirausahawan muda. Banyak manfaat yang ia rasakan dengan mengikuti program-program tersebut. Jadi waktu saya ikut magang itu kayak tercas kembali, di mana kita diajarin gimana produksi yang baik, yang berkualitas, gimana pemasaran, gimana menentukan segmen pasar kita. Dan di situ juga kita mentalnya betul-betul dilatih. Melalui bantuan modal tersebut, usaha Masdir pun kian hari kian berkembang pesat. Dengan mengusung merek Mokers, kini usahanya telah mempekerjakan 12 orang karyawan tetap, ditambah beberapa orang karyawan magang dan tenaga marketing. Asetnya pun telah berkembang dengan memiliki 2 toko dan 1 ruko yang ia jadikan sebagai rumah produksi untuk sablon dan konveksi. Alhamdulillah sekarang omset saya bisa sampai 300, kadang-kadang sampai 400 juta sebulan. Semua itu karena saya tekuni, berusaha memanfaatkan keuntungan saya untuk memutar modal saya sehingga bisa berkembang seperti saat ini. Dari semua aset yang telah ia miliki, bagi Masdir, karyawan merupakan aset terbesar yang harus selalu ia perhatikan. Maju mundurnya usaha yang dijalani sangat tergantung pada kinerja para karyawannya. Jadi yang perlu buat karyawan itu kita harus memotivasi bagaimana caranya biar semangat bekerja. Kemudian fasilitas. Jadi karyawan itu bukan hanya sekedar gaji, fasilitas di perusahaan juga berpengaruh. Jadi meeting terus sebenarnya. Jadi kita harus selalu sharing bersama karyawan karena sebenarnya dia bangga di saat dia memberi saran dan kita terima, itu dia merasa ada kebanggaan tersendiri.
Selain itu, kepercayaan pelanggan juga menjadi prioritas utamanya. Baginya, kualitas produk adalah yang utama. Setiap produk yang dijualnya harus mampu memenuhi harapan para pelanggannya. Kosnya bagus karena dia kan kebanyakan Combat 30S yang lebih halus kayaknya. Kalau hasil sablonnya juga bagus, mereka memberikan responnya positif. Katanya besoknya mau sablon lagi, gitu. Katanya kualitasnya bagus. Di mata para karyawannya, Masdir merupakan figur pemimpin yang penuh perhatian dan dekat dengan setiap karyawan. Suasana kerja yang ia bangun dengan para karyawannya terasa sangat akrab dan kekeluargaan. Orangnya baik, terus kayak supel gitu, gampang bergaul sama orang baru. Keberhasilan Masdir dan Intan Hapsari menjadi seorang wirausaha sukses di usianya yang masih sangat muda merupakan bukti bahwa generasi muda Indonesia memiliki potensi yang besar. Melalui pembinaan dan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah, maka potensi anak-anak bangsa ini dapat menjadi aset yang berharga bagi perekonomian negeri ini menuju ekonomi berdikari.